Berapa tadi? Hah? Ya. Ya, ke sana tadi.
Halo Kak Agus. Assalamualaikum Kak Agus. Cek sound, cek cek. Ya, Tur. Halo Kak Gimana? Agus, kemana ini yang lain? Saya baru masuk ini, baru sempat buka HP ini. Jam 10 kita mulai. Oh, jam 10 ya? Nah, Ada infonya di itu Bang. ada Saya di tidak ada grup nengok pula ini. Ah ya, saya pula yang kena anu nih. jam 10. Apa udah diedarkan? Saya tadi kirain belum anu. Iya Ada iya iya. Oke oke jam oke, siap 10. siap siap siap. Saya lagi persiapan ini ya. Kita Oke lah kalau gitu saya keluar dulu bentar berarti ya. Yalah, oke oke, sip. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kak Sepin, Kak Ahmad, Kak Sepin, monitor. Ya, Hadir. hadir. Gimana nih? Mas belum hadir. Kak Sepin WA aja di grup Kak Sepin. Kak Sepin ingatin untuk bisa masuk biar kita cuman 45 menit ini. Apanya kalau ini Pak Catur tadi ngajain masuk katanya, tapi kok nggak ada nih. ya tadi sudah masuk terus keluar lagi. Tapi di grup aja dia Pak. Biar kita nggak lama. Oke.
Ya, kakak semuanya, kita mulai aja ya. Yang lain sambil nyusul. Baik, Kak. Ya, kakak-kakak semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi. Kakak semua, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan, melimpahkan kepada kita kesehatan baik jasmani maupun rohani sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya pada hari ini, terkhusus tatap maya kita tentang rencana tindak lanjut RTL dalam program pengembangan kompetensi guru PJOK selama 1 JP ya kakak. Dan tidak luput pula kita aturkan selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yang kita rasakan saat ini. Kakak-kakak semuanya, terima kasih atas waktunya yang bisa hadir pada hari ini. Mungkin untuk mengawalin kegiatan pada sesi ini, pada hari ini, kita minta kepada Kak Sepin untuk bisa memimpin doa dalam kegiatan pada hari ini. Pada Kak Sepin kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Agus. Marilah kawan-kawan atau kakak-kakak semuanya, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, tatap maya hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Sepin yang telah membuka atau mendahului kegiatan kita dengan doa. Baik kakak-kakak, seperti biasa pada pertemuan kali ini perlu saya sampaikan tentang kesepakatan kita bersama, yang mana pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon apabila tidak berbicara, ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, yang kelima memaksimalkan fitur chat, dan keenam tunjuk tangan apabila ingin bertanya, dan yang terakhir merupakan hal gangguan teknis adalah hal yang wajar dalam kegiatan tatap maya kita hari ini. Baik kakak-kakak, untuk pada pertemuan hari ini kita membahas atau melakukan kegiatan yang pertama itu merefleksikan pembelajaran modul 3, yang kedua memahami penugasan RTL tindak lanjut, yang pada pertemuan hari ini kakak-kakak kita nanti agendanya yang pendahuluan atau kesiapan belajar, penyiapan tujuan dan komitmen belajar itu selama 5 menit, kegiatan sambil berjalan, terus selanjutnya kita nanti 10 menit untuk merefleksikan tentang modul 3 yaitu kombel atau komunitas belajar di dalam sekolah kita masing-masing. Yang ketiga penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian dan lini masa selama 20 menit kakak.
Terus selanjutnya dialog atau diskusi tanya jawab tentang RDL selama 7 menit dan penutup ada 3 menit. Nah, baik Kakak, kita langsung saja kepada kegiatan kita pada kali ini, yaitu rencana tindak lanjut program pembelajaran berbasis proyek pada komunitas belajar Kakak. Nah, jadi kita nantinya membuat suatu program atau rencana pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang mana nanti kita memberikan atau mempresentasikan program kita kepada kombel yang ada di sekolahnya masing-masing. Nah, sebelum itu kakak-kakak, kita melihat sejauh mana level atau angka dalam kesiapan belajar kita kakak-kakak. Nah, kakak-kakak boleh atau saya langsung menyebutkan aja nih Kak, atau menyampaikan kepada kakak-kakak, meminta kepada kakak-kakak untuk bisa menyampaikan levelnya pada pertemuan hari ini. Kakak-kakak, pertemuannya hari ini kira-kira atau menempatkan dirinya pada level berapa? Mungkin ke Kak Sepin dulu, untuk bisa dalam kesiapan belajarnya pada level berapa nih Kak Sepin? Kami persilakan Kak Sepin. Baik, terima kasih. Untuk saya, kalau menurut saya kesiapan belajar saya hari ini itu level 9 Kak Gus. Karena ya itu semangat ini bentar lagi karena selesai, jadi di akhir-akhirnya harus semangat ini Kak Gus. Bentar lagi selesai. Iya. Nah, jadi level 9 nih kayaknya nih. Oke, siap Kak Sepin, luar biasa. Kalau Kak Sepin ini dari awal sampai akhir levelnya 10 terus kalau menurut saya nih. Iya, aktif dan inovasinya terus ya. Terus Kak Ahmad, kami persilakan Kak Ahmad, levelnya kira-kira di level berapa? Level 3 Kak Agus. Wah, ini berikan alasannya nih, Kak Ahmad, kenapa menempatkan diri pada level ketiga ini? Ya, karena memang dari yang pertemuan kemarin kami kurang bisa ikut aktif Kak Agus, karena memang banyak kegiatan juga kebetulan di sekolah. Jadi yang ngerasa kayak belum gimana ya Kak Agus, kayak belum siap atau gimana gitu, makanya ya level 3 aja. Ya, ini merendah sebenarnya ini ya, di level 3 menempatkan dalam pembelajaran atau kegiatan program PKG maupun dari awal sampai di hari ini, kalau menurut saya kalau 3 itu merendah. Sepertinya kita juga kalau melihat dari Kak Ahmad menempatkan level 3 biar meroket ya Kak Ahmad ya. Merendah untuk meroket gitu ya. Enggak Kak Agus, bener Kak Agus. Enggak, beneran ini. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih Kak Ahmad. Mudah-mudahan walaupun menempatkan diri di pada level ketiga, mungkin juga nanti akan menyelesaikan dengan tepat waktunya kegiatan tugas-tugasnya Kak Ahmad. Terus selanjutnya kepada Kak Taufika. Monitor Kak Taufika. Ya Kak Agus. Ya, untuk menempatkan dirinya dalam kesiapan atau persiapan belajar terkhusus pada hari ini di level berapa nih Kak Taufika? Kalau yang saya rasakan itu di level 5 lah, sedang. Tidak bisa mal gitu. Iya. Ya, terima kasih Kak Taufika. Sama Kak Gus. Kita lanjut ke Kak Catur. Halo, selamat pagi menjelang siang Kak Agus. Iya, sama-sama.
Oke, Kak Agus. Kalau saya menempatkan diri secara akademik saya di level 6, tapi kalau secara semangat saya di level lumayan lah. Pengen cuman kalau secara akademik saya berada di posisi 6 ini Kak Agus. Kenapa? Karena terus terang saja beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu tugas-tugas saya selalu telat. Yang ini aja ada tugas yang belum saya upload. Dan sekarang ini Kak Agus, kita jujur saja, saya belum ada persiapan untuk RTL. presentasi untuk besok ini, ya, yang RTL nih. Belum persiapan secara maksimal. Saya tadi sempat konsultasi dengan Pak dosen saya, Pak fasilitator saya itu Pak Sepin. Jadi jawaban Pak Sepin, oke, aman, tenang aja, kita Jadi itu Kak Agus, saya minta pendapat Kak Sepin, apa materi yang kira-kira mau saya presentasikan besok Kak Sepin. Kita nanti bahas bersama, kata Kak Sepin. Oke, baik, itu saja Kak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Kak Catur. Ini luar biasa ini. Ya, semangatnya yang penting itu loh Kak Catur. Kalau tentang akademik atau ilmu atau apanya itu masih bisa kita buka IA ya Kak. Jadi kata orang itu kalau ilmu itu atau teknologi bisa kita buka dengan kecanggihan pada saat ini. Namun semangat dari diri itu yang tidak ada di AI. Kalau kita buatkan atau kita ketik di kolom AI berapa semangat aku hari ini, tidak akan muncul. Jadi tapi kalau berapa bagaimana cara membuat RTL, buka di AI, muncullah semuanya itu. Nah, jadi itu Kak Catur. Semangatnya itu yang luar biasa loh. Nah, siap Kak Agus, siap. Oke, siap. Iya. Terima kasih. Kita minta ke Kak Alim levelnya menempatkan diri pada level berapa ini untuk diri Kak Alim sendiri. Kami persilakan Kak Alim. Baik Kak Agus, atas waktunya. Ini sambil mengawasi anak-anak sedang belajar di lapangan. Jadi untuk persiapan belajar saya mungkin di posisi level sedang ya, 5. Untuk semangat saya luar biasa. Cuman untuk semangat anak-anak ini mungkin masih kurang ya. Terkadang ini bikin tensi saya semakin naik ya. Mungkin ya inilah yang ada kenyataan yang ada di lapangan. Mungkin itulah level persiapan belajar saya mungkin di angka yang sedang, di angka yang 5 Agus. Oke, terima kasih Kak Alim. Mungkin baru ini hadir. Nah, ini Kak Firman, kita minta satu lagi Kak Firman menempatkan dirinya pada level berapa nih? Kami persilakan Kak Firman. Terima kasih Kak Agus. Saya menempatkan diri saya untuk hari ini di level 7 Kak Agus. Ya. Iya, karena ini lagi sibuk-sibuknya juga di sekolah nih Kak Agus. Persiapan P5 sama kegiatan tahunan SMP 1 Kak Agus. Jadi saya ketua panitianya juga, semuanya ngelibatin ke saya semua. Jadi lagi nih untuk Zoom hari ini saya sempatkan, habis ini nanti lanjut lagi itu gitu Kak Agus. Jadi untuk hari ini level 7 Kak Agus. Makasih Kak Agus. Oke, siap. Terima kasih Kak Firman. Ya, baik Kakak. Tadi kita menilai, namun kalau secara pribadi saya melihat kakak-kakak semua itu tidak mungkin di levelnya di level hijau ke bawah ya Kak. Kalau saya pasti melihat kakak situasi itu di levelnya level biru semua kakak, di warna biru atau ungu ini, antara itulah, jadi 8, 9, 10 semuanya, dan terpenting itu semangatnya kakak. Nah, baik kakak, kita lanjut. Kita dalam tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kakak dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar.
aspek penilaiannya, lini masa dengan baik dan benar. Itu Kak, tujuan kita pada pembelajaran hari ini. Nah, untuk merefleksikan, mungkin kita tadi juga sudah dikit dengan melakukan level tadi, kita juga sudah melakukan refleksi. Kalau kita refleksi lagi, kita terlalu lama, habis waktunya. Jadi kita lebih banyak nanti mengarah seperti apa pembuatan tugas dan penyelesaian tugasnya dalam RTL ya Kakak. Nah, kita langsung di sini saya mengingatkan kembali pembelajaran berbasis proyek. Nah, kemarin mungkin kakak-kakak ada yang belum sempat hadir atau belum sempat ikut bergabung di pertemuan hari kemarin, yaitu pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, menurut saya pembelajaran yang berbasis proyek itu yang sudah kita lakukan, kakak-kakak lakukan di sekolahnya itu sudah yang berbasis proyek, ya. Karena kalau yang kegiatan pembelajaran lebih dari 2 kali pertemuan itu sudah menghasilkan proyek ya kakak, atau yang berbasis proyek. Terus nanti menghasilkan produk juga. Nah, biasanya seperti itu. Nah, namun kita selama ini mungkin kakak agak ragu masih apa sih namanya kalau kita misalkan di dalam pembelajaran itu seperti misalkan kebugaran jasmani, kita menugaskan anak atau menginstruksikan anak pos ini, pos 1 nanti ada kekuatan, kecepatan, kelincahan mungkin. Terus yang pos 2-nya nanti anak-anak melakukan kekuatan, flexibility, dan daya tahan. Dan pos 3 dan selanjutnya seperti itu kakak. Nah, itu sebenarnya sudah pembelajaran yang berbasis proyek kakak. Jadi sudah mereka jadi proyek harus menyelesaikan itu. Nah, bukan hanya proyek itu kalau kita pikirkan, oh ya proyek itu seperti dari bangunan dari bawah sampai akhir. Kalau itu bangunan, nah dari pondasi mulai nanti misalkan kita membuatkan suatu rumah atau bangunan nanti mulai dari pondasinya seperti apa, berarti persiapan mungkin sebelum pondasi itu kita harus persiapkan gambar-gambarnya dulu. Nah, sampailah selesai, sampai dicat, sampai dihuni. Nah, itu yang berbasis proyek yang nampak, yang berbentuk bangunan, kakak. Nah, kalau kita di dalam pembelajaran PJOK itu, kita pasti memberikan penjelasan dulu nih tentang kebugaran jasmani, misalkan kebugaran jasmani itu apa, terus tujuan kebugaran jasmani itu apa, terus cara melaksanakannya seperti apa, terus kita mempraktekkan. Nah, itu kita perencanaan, terus fondasinya seperti apa, nanti manfaatnya latihan ini apa, terus seperti apa cara melakukannya, terus endingnya nanti terakhirnya di pengaplikasiannya, karena kita memberikan kesempatan kepada murid untuk mengaplikasikannya di rumahnya masing-masing. Itu sudah merupakan pembelajaran yang berbasis proyek, kakak-kakak. Jadi mungkin kita selama ini saja belum tahu tentang pembelajaran yang berbasis proyek itu seperti apa. Tapi kita sudah melakukannya, kakak-kakak. Nah, mungkin aja belum terstruktur. Kadang kita melakukan pertemuan pertama, kita mencontohkan, mempraktekkan, terus nanti di akhir baru kita sampaikan tentang tujuannya apa, programnya seperti apa, latihannya yang mana yang benar. Nah, itu aja kadang kita kalau di dalam bangunan kita bangunnya enggak dari pondasinya, kita bangunnya mungkin badannya duluan. Nah, mungkin kita menganalogikan dengan bangunan. Apabila nanti bangunan ini atau suatu rumah itu kalau kita bangunnya dari tengah, terus ke atas, terus baru ke bawah ke pondasi, kira-kira seperti apa yang terjadi? Pasti tahan nggak? Tahan.
ya, tapi nggak akan lama. Nah, seperti itu Kakak. Jadi kita analogikan pembangunan dari rumah itu seperti apa? Oh ya, ternyata dari pondasinya dulu. Habis pondasi baru buat tengahnya, baru buat atapnya, dan baru cat finishingnya. Jadi biar bangunan itu kuat dan kokoh dan bertahan lama Kakak. Nah, jadi sama dengan dalam pembelajaran, kita jangan nanti membangun suatu pembelajaran itu dari finishingnya dulu, habis itu baru ke bawah. Nah, kalau finishing kemungkinan nggak akan bisa terjadi, ya. Jadi misalkan di dalam permainan sepak bola lah misalkan, kita tanpa memberikan perencanaan mengajar seperti apa, terus kita langsung saja suruh anak bermain. Nah, jadi anak nggak tahu seperti apa. Nah, seperti itu ya Kakak di dalam merefleksikan kegiatan pembelajaran yang berbasis proyek itu Kakak. Terus kita lanjut ke Kakak. Nah, di sini kita bagaimana pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan secara kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah, di dalam sekolah Kakak. Nah, kemarin sudah kita sampaikan juga, mungkin Kak Sepin juga masih ingat juga, karena pembuatan pembelajaran berbasis proyek atau program yang kita rancang itu kita nanti akan menyampaikan di komunitas belajar kita Kakak. Jadi kegiatan apa rencana kita yang kita siapkan melalui slide-nya nanti kita sampaikan seperti itu Kakak. Nah, kita lanjut ya Kakak, karena waktunya kita hari ini hanya 45 menit. Jadi kita lebih banyaknya mengarah ke cara pembuatan dan seperti apa awal dan start awalnya untuk melakukan RTL ini atau untuk menyelesaikan tugas kita nanti di LMS kita masing-masing Kakak. Nah, di sini kita langsung aja penyampaian tentang rencana tindak lanjut. Jadi kakak-kakak semuanya dari pembelajaran kita sebelumnya atau di dalam LMS itu juga sudah ada materi atau teori-teorinya, bisa kakak-kakak ambil apa yang perlu, yang harus kakak buat rancangan atau kegiatan yang mau dilakukan. Nah, yang pertama itu yang pasti kita untuk memulai start itu pengantar tugasnya dulu ya Kakak. Nah, jadi ini pada kegiatan pertama itu yaitu mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah kakak. Nah, jadi kita nanti mempersiapkannya mulai dari latar belakang, terus pendahuluannya seperti apa. Nanti saya akan coba setelah nanti kita saya menjelaskan, nanti saya coba tampilkan tugas saya, slide saya yang sebelumnya kakak. Jadi bisa nanti kakak menggambarkan, oh ya, melihat situasi yang ada di sekolahnya masing-masing. Nah, jadi kakak semuanya nanti ketika program itu sudah jadi, baik itu nanti kakak pakai aplikasinya PowerPoint, pakai aplikasinya Canva ataupun yang lain-lainnya, kakak juga mengumpulkan atau mencari waktu di komunitas belajarnya kakak. Jadi selama 1 minggu ke depan itu kita akan diberikan waktu untuk bisa menyampaikan
atau mempublikasikan melalui nanti video, membuatkan videonya, kita memberikan penjelasan atau presentasi tentang program yang kita buatkan, kakak-kakak. Nah, program yang kita buatkan itu ya pembelajaran berbasis proyek, kakak. Jadi ingat selalu usahakan yang berpihak kepada murid, ya kakak. Nah, materinya apa? Teorinya apa itu tergantung kepada kakak-kakak semuanya. Misalkan bisa nanti dimasukkan dalam P5, bisa dimasukkan dalam kegiatan kokurikuler yang Kak Sepin kemarin juga bisa. Nah, apa yang perlu kita lakukan nanti yang kita buatkan di dalam slide-nya itu. Nah, ini yang perlu kakak-kakak buat ya. Yang pertama itu tujuan programnya apa, terus kelengkapan rencana dalam struktur programnya seperti apa, keterlibatan komunitasnya apa, rencana evaluasi programnya seperti apa. Ini juga sudah ada petunjuk dan checklistannya di di pembelajaran sebelumnya kakak di hari kemarin juga sudah ada. Kalau Kak Sepin kemarin kalau saya lihat sudah ditampilkannya, sudah lengkap, tinggal dibuatkan mungkin semenarik mungkin biar di komunitas belajar itu nanti Kak Sepin menyampaikan lebih menarik, pakai PowerPoint, habis itu ada ice breaking-nya ataupun yang lain-lainnya kakak. Nah, terus yang perlu kita ketahui ini kakak, ini ada ininya. Yang pertama itu bahan tayang perencanaan berbasis proyek ini melalui komunitas belajar ini bukan yang sudah berjalan kakak. Nah, ternyata yang kita nanti presentasikan itu yang belum berjalan. Misalkan sudah berjalan pun juga, jadi kakak bisa ya setting lah. Anggap saja belum berjalan karena nanti itu penyampaiannya secara kakak di kelompok belajar di awal di perencanaan ya kakak atau rencana namanya juga baru rencana bisa sudah terjadi anggap aja yang belum terjadi gitu ya kakak. Terus yang kedua ada notulen atau catatan diskusi KBS terkait RPL PJOK. Jadi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, kakak. Jadi kakak nanti ada bahan atau catatan di dalam kegiatan presentasinya, kakak, notulennya. Nanti ada yang bertanya, ada yang memberikan saran, ada yang mungkin mengkritik di dalam program itu. Nah, jadi dibuat seperti itu, kakak. Kalau saya kemarin ada kita setting lah, ada yang membuat kita sendiri membuat pertanyaannya, habis itu minta bantu sama temannya untuk bertanya itu, ataupun secara natural saja kakak. Nah, terus yang ketiga dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan dan dokumen lain yang relevan kakak. Nah, nanti yang relevan itu seperti ya mungkin nanti kakak dokumen yang notulennya atau catatan. Terus kalau nggak salah nanti coba saya lihat lagi di ininya izin kepala sekolah kalau nggak salah. Ini coba nanti saya tanyakan juga sama orang BGP apanya dokumennya masih ada atau enggak. Nah, jadi itu kakak yang perlu kakak siapkan, yang perlu kakak lakukan selama 1 minggu ke depan. Kita ada setelah hari ini, kita ada 2 kali pertemuan lagi kakak, yaitu refleksi kakak, umpan balik tentang yang RTL ini, sama satu lagi tentang mengupload aksi baik kakak atau aksi nyata kakak kemarin itu dikirim nanti ke PMM-nya jadi bukti karya kakak. Nah, bukti karya itu juga
kita jelaskan nanti di perencanaan atau di Zoom-nya nanti kakak. 1 JP kalau nggak salah, tinggal 3 lagi sama hari ini 1 JP, terus pertemuan 1 minggu selanjutnya lagi 1 JP, terus beberapa hari itu 1 JP lagi kakak. Jadi tinggal sedikit lagi. Terus setelah itu kita finish. Mudah-mudahan kemarin saya komunikasi sama BGP Jambi di tanggal 4 Desember itu sudah keluar nilai dan sertifikatnya kakak. Jadi bisa nanti mungkin kalau masih PMM-nya untuk kinerja itu masih berlaku, bisa nanti diupload. Jadi cuman hanya 1 itu aja, 122 jam. Jadi sudah tidak ada perlu lagi mengikuti pelatihan, workshop ataupun coaching klinik yang lain-lainnya kakak. Jadi cukup 1 sertifikat itu. Nah, terus selanjutnya kakak, nanti rencana tindak lanjut atau RTL itu rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Nah, ini kata-kata bagus nih kakak, kata Pak Sukan Ratnakar. Rencanakan langkahmu selanjutnya, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Jadi kalau kita lihat dari kutipan ini, perencanaan itu harus kakak, biar hasilnya lebih baik lagi. Nah, jadi itu. Terus selanjutnya modanya penugasan mandiri ya kakak. Rencana tindak lanjut ini berbasis proyek melalui komunitas belajar. Terus tujuan pembelajaran khususnya yaitu RTL, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Mungkin itu kakak. Nah, yang kita lanjut ke bahannya ya kakak. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek itu melalui komunitas belajar. Yang bentuk rencana atau RTL-nya bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide kakak. Nah, jadi 9 slide itu apa aja? Ini nih ya, judul program atau kegiatan, latar belakang, tujuan program, 4 capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, terus struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Yang kedelapan, kemungkinan tantangan. Nah, ini yang perlu harus ada di dalam slide-nya nanti kakak. Nah, jadi maksimalnya itu 9 slide. Bisa jadi kalau kakak mau menambahkan 1 lagi slide-nya, mungkin profil sekolah boleh, profil individu boleh, ataupun yang lain-lainnya. Kalau mau menambahkan, ini aja sudah 8 ini kakak. Nah, buat aja dari 8 ini sudah berarti udah memenuhi kakak. Terus keterangannya RTL yang kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Nah, nanti setelah itu kita refleksi, kita kuatkan lagi ya kakak. Terus selanjutnya kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah kakak. Jadi kakak presentasikan itu. Terus yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Nah, ini tugasnya di LMS ya kakak, menguploadnya di LMS. Nanti kakak bisa kalau mau buatkan di LMS, nanti di situ kan langsung 1 file itu kakak. Kalau videonya nanti terus foto-foto terus dokumen yang lainnya itu buat di Canva aja kak.
kalau saran saya. Buat di Canva yang lebih gampang, videonya nanti di slide berapa. Yang pertama itu perkenalan dan mungkin rincian RTL kakak itu seperti apa. Terus nanti dokumennya itu dijadikan video, nanti slide kedua presentasinya. Terus yang ketiganya dokumen ataupun yang lain-lainnya. Nah, nanti jadi satu file gitu kakak. Terus yang keempat, selain menjadi bagian dari penelitian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjutin bersama dengan komunitas belajar sekolah. Pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing, kakak. Nah, jadi ini yang kemarin Kak Sepin sampaikan, rencananya program ini akan emang diaplikasikan atau dibuat emang di sekolahnya. Nah, jadi seperti apa nanti bukan hanya sekedar formalitas untuk menyelesaikan tugas PKJ PJOK kita saja, kakak. Ya. Terus selanjutnya, di dalam komponen yang tadi, yang pertama itu judul atau program. Judulnya itu program kegiatan perkembangan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasar. Kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajarin sebelumnya. Kakak juga dapat mengembangkan diri model pembelajaran yang kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Kakak dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Ini aktivitas gerak, kebugaran, dan SEM ini kakak, tentang ininya. Nah, nanti kakak boleh membuatkan itu atau menyambungkan kegiatan tersebut seperti apa. Terus latar belakang itu berisi pastikan di latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut, kakak-kakak. Nah, ini suaranya seperti apa, pilihannya apa, kepemilikannya untuk siswa itu apa, kakak-kakak. Terus jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang kakak-kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya, kakak-kakak. Jadi kita manfaatkan aset di dalam kegiatan tersebut juga, kakak. Terus nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat. Bentar, kakak. Ya, maaf kakak, kita lanjut. Selanjutnya, nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalkan dari survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, atau pemetaan aset, kakak. Nah, ini bisa kakak lihat nanti di latar belakangnya itu melihatnya dari mana, atau mau apalah latar belakangnya itu. Terus selanjutnya kita agak cepat nanti biar saya berikan contoh lihat punya saya yang saya buat kemarin. Tujuan programnya seperti apa, tujuannya kakak. Terus capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tujuan tersebut. Jadi misalkan seperti pada saat kegiatan sama-sama pelajarin SEM atau sport edukasi. Terus peserta didik yang sudah dibekalin dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan. Nah, ini mungkin kakak udah paham ya dengan cara pembuatan SEM seperti apa juga.
Terus selanjutnya komponen yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi usahakan kakak-kakak semuanya struktur programnya itu seperti apa. Misalkan identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya, kakak. Contoh misalkan nama proyeknya Yuk Bergerak. Joni, guru Mapel PJOK, berdiskusi bersama dan lain-lainnya. Terus Yuni, misalkan guru Mapel IPA, perannya itu sebagai apa di dalam kegiatan program tersebut, berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas pemanfaat ragam gerak dan gaya, misalkan termasuk dengan rubrik penilaiannya, misalkan kakak. Terus Indra, guru Mapel Bahasa. Nah, ini contoh ini ya kakak. Jadi bisa nanti kakak mitra atau teman sejawat itu bagiannya bagian apa. Terus di yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Misalkan jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan kakak. Terus fokus pada bagaimana kakak akan menggunakan sumber daya yang ada atau implementasinya. Kita lanjut Kak, yang ke-7, rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasinya itu seperti apa ya Kakak. Bisa nanti dengan rubrik, bisa nanti dengan wawancara, survei atau refleksi yang lain-lainnya Kakak. Terus yang terakhir, kemungkinan tantangan. Nah, tantangannya itu juga harus apa tantangan yang ada di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut atau di RTL itu tantangannya seperti apa kakak. Nah, jadi itu ya kakak. Terus ini untuk fasilitator penilaiannya seperti apa, nanti kakak harus mencakup semuanya yang ada tadi di dalam kegiatan pembelajarannya atau RTL-nya tadi di dalam slide-nya. Nanti itulah yang fasilitator untuk nilai. Ya, misalkan tujuan programnya apa, kelengkapan rencana dalam programnya apa, keterlibatan komunitas dalam sekolahnya seperti apa, rencana evaluasinya itu bagaimana. Jadi itu kakak. Nah, jadi ini lini masanya. Lini masanya itu pertama itu penyusunan RTL. Kakak, setelah sesi pengantar RTL itu yang pertama, lini masa pertama. Terus yang kedua, menyusun dan mengunggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi KBS, RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan dokumen lain yang relevan. Rentangnya 6 hari dari sesi pengantar RTL, kakak-kakak. Jadi waktunya kita 1 minggu ke depan, kakak-kakak, untuk melakukan kegiatan tersebut. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, penilaian RTL. Setelah diunggah, nanti fasilitator menilai hasil presentasi atau hasil kegiatan kakak-kakak di kombelnya masing-masing. Terus selanjutnya baru kita ke umpan balik ke kakak setelah 6 hari penyusunan RTL tersebut. Setelah diunggah, nanti kita coba memberikan umpan balik atau penguatan atau refleksi yang sudah kita unggah ke kakak. Terus itu. Nah, sebelum kita tanya jawab, saya memberikan coba contoh yang punya saya pribadi yang sudah saya buat dan sudah saya lakukan di sekolah saya, kakak. Sebentar.
Ada ngelihat nih kakak? Lihat nggak? Udah muncul nggak kak? Ada Kak, sudah. Muncul Kak Gus. Ya. Ya. Nah, ini yang punya saya nih kak. Ini di Canva saya buat kemarin. Ini kita secara singkat aja kak ya. Tadi sudah dijelaskan juga. Nanti PowerPoint yang tadi yang saya tampilkan saya kirim. Jadi kakak bisa membuatkan mungkin lebih menarik lagi, mungkin lebih ini kreatif lagi kreasinya masing-masing kakak. Nah, kalau saya kemarin RTL saya itu pembelajaran berbasis proyeknya itu tradisi yang menghilang kakak. Nah, ini saya buat judul tradisi yang menghilang. Saya tuh terinspirasi tradisi yang menghilang ini karena kami Kormi juga dalam misi Kormi itu misinya itu membudayakan tradisi, melestarikan budaya ada di Kabupaten Tebo, kakak. Nah, jadi saya angkat tradisi yang menghilang. Mungkin kita selama ini udah melihat juga permainan-permainan tradisional itu sudah menghilang di sekolah, kakak. Nah, buatnya mana sekolahnya ya SMA 2, bentuk dalam kegiatannya seperti apa, saya buatkan SEM. Jadi terus yang melatar belakangin judul tersebut atau kegiatan tersebut kurangnya siswa dalam melakukan gerak, yang mana kita ketahui selama ini anak-anak yang hari ini anak-anak lebih hobi bermain game nih kakak. Nah, ini kita lihat di gambarnya, saya membelatar belakangin ini. Jadi seringnya anak-anak itu habis sekolah ataupun sebelum sekolah itu udah sibuk aja main game. Ada juga anak yang bolos main game. Jadi jadi tradisi itu udah hilang, olahraga tradisional itu udah hilang. Nah, ini yang kedua yang membelatar belakangin saya tuh menghilangnya tradisi bermain olahraga. Halaman yang luas, ini pemanfaatan aset kakak. Nah, terlihat di sini halaman SMA kami yang luas. Jadi kenapa halaman yang luas ini kok tidak dimanfaatkan ya? Anak-anak kok kalau kita dulu itu kalau tidak ada di sekolah kita lapangan, kita cari lapangan keluar. Kita cari ke samping ataupun mencari ke kebun-kebun kalau saya dulu. Nah, mungkin Kak Catur juga tuh ya, Kak Catur ya, mencari hal tempat-tempat yang bisa nggak kelihatan orang mungkin, yang nggak untuk bermain, untuk berkumpul. Nah, kalau saat ini anak-anak lagi pada sibuk dengan hal ini yang membelatarin belakang saya membuat judul tersebut. Terus permainan modern menghilangkan kebugaran siswa. Jadi otomatis ya Kak ya, logikanya kalau anak sudah sering main game berarti kebugarannya pasti nggak bagus, pasti nggak tahan, nggak juga baik gitu Kak. Nah, jadi saya mau mencoba melestarikan lagi permainan-permainan. Mungkin di SD bisa nanti kita Kak Catur ataupun kakak-kakak yang lainnya dibuatkan gambar main tempat main-mainnya itu. Misalkan kayak ini bergambar. Nah, ini kan tidak mungkin juga siswa yang buat. Jadi mungkin kita pihak sekolah yang membuatkan gitu. Nah, jadi usahakan ya bentar kakak. Assalamualaikum. Bang. Oh, iya Bang, saya lagi Zoom, nanti saya jemput. Yuk. Kakak. Nah, jadi bisa kita buatkan kakak, bisa misalkan sekolah itu kita membuatkan fasilitas tersebut sehingga kita biar kegiatan itu atau olahraga tradisional itu anak-anak hobi gitu loh. Nah, kalau di tempat saya sekarang di SMA 2 itu saya menyiapkan alatnya kakak. Jadi di dalam nggak di gudang, ya gudang tapi tidak terkunci. Jadi saya menyiapkan kayak ada egrang, ada terompa panjang. Yang penting di situ kita buatkan peraturan ataupun himbauannya, alat boleh dipakai,
namun dikembalikan langsung. Nah, jadi emang sengaja saya buatkan gudangnya, tempatnya. Jadi anak-anak pas ketika jam kosong, jam apa, mereka bebas main. Jadi kalau dulu mungkin kita kalau mau jam kosong itu pasti anak-anak atau kita itu bermain olahraga, pasti pinjam bola kan. Nah, kalau sekarang kadang guru PJOK kadang mau ngapa? Jam kosong Pak, minjam bola Pak, nggak boleh. Nggak usah, duduk aja di dalam kelas. Nah, kadang kita sendiri sebagai guru PJOK memperkecil atau memperkecil ruang mereka untuk berolahraga. Padahal olahraga atau PJOK itu sangat disenangin. Nah, akhirnya makanya lah hari ini kita lihat anak lebih hobi nongkrongnya di kantin, hobi nongkrongnya di rental PS, karena pelan demi pelan kita sendiri sebagai guru PJOK memperkecil ruang mereka. Kalau saya nih, ini pribadi saya, emang ada juga bertentangan dengan guru saya sebelumnya. Bola itu kalau bisa bertahan 2 sampai 3 tahun ke depan. Kalau saya enggak. Bola itu kalau bisa 3 bulan selesai pecah misalkan gitu. Ya biar dipakai, nanti biar dana bos atau bendahara beli lagi gitu, Kakak. Jadi jangan kita takut dengan barang kita hilang, habis itu alat kita rusak atau apa. Nggak apa-apa, Kak. Jadi nanti ada aja lah lagi. Kalau tidak kurang atau apanya, kreativitas kita lagi. Kalau kayak Kak Catur kemarin mungkin katanya membuatkan seperti apa orang di sekolahnya, misalkan siswa nanti bergotong royong untuk membelikan bola voli biar bola voli itu banyak. Nah, ya bagus seperti itu. Itu trik-triknya Kak Catur. Nah, kalau jangan dibatasin mereka untuk berkegiatan berolahraga, apalagi di SD, Kak. Emang tugasnya itu mereka itu bermain. Jadi kalau jam kosong itu kalau perlu dia jam kosong ajak dia main, semuanya keluar. Nah, dari siapa yang menggerakkan? Ya dari kita, Kakak. Nggak mungkin kan nanti dari guru, misalkan guru agama, yang habis itu guru-guru yang lain. Siapa? Ya kita. Jangan guru olahraga yang melarang jam pelajaran misalkan kosong. Ini sudah tahu kosong misalkan atau apa. Terus anak-anak kita tidak perbolehkan. Itu sering terjadi kalau saya lihat. Mungkin di sekolah-sekolah, mungkin di sekolah saya aja beberapa ada guru ya, wah bolanya kok cepat kali habis atau apa. Ya barang dipakai, barang digunakan, ya emang harus habis gitu loh. Jadi jangan takut rusak, jangan takut hilang, jangan takut ini Kakak, kalau untuk alat-alat olahraga. Jadi kalau kurang nanti minta lagi kan. Sekolah mempunyai dana BOS itu ya untuk fasilitas untuk sumber belajar atau gawai yang ada di dalam kegiatan pembelajaran kita, Kak. Nah, jadi itu. Terus kita lanjut, itu yang membelatar belakangin saya. Terus tujuan programnya untuk apa? Ya, ini tadi tujuannya itu meningkatkan minat dan pemahaman peserta didik terhadap olahraga tradisional. Nah, saya kemarin terkhusus engklek ya Kakak, karena mencoba satu demi satu Kak. Kalau kita buat program itu langsung banyak, nanti siswanya juga akan bingung. Jadi untuk melestarikan program itu saya engklek dulu. Nah, nanti anak-anak ternyata saya buat kemarin, ternyata anak-anak banyak yang nggak paham main engklek itu seperti apa. Ya, mungkin karena coba buka di internet, ternyata main seperti itu ya Pak ya. Nah, tujuannya untuk apa Pak ya? Tujuannya melatih kekuatan otot atau kebugaran dengan cara bermain, Kakak. Jadi banyak cara kita untuk biar bisa anak-anak itu proaktif dalam kegiatan olahraga. Jadi jangan takut pada ini Kakak, kegiatan-kegiatan olahraga itu. Jadi kitalah yang akan membuatnya seperti apa. Terus khususnya apa? Peserta didik memahami aturan dasar, permainan engklek dan lain-lainnya. Seperti itu Kakak. Itu tujuan program. Nah, terus capaian yang diharapkannya apa? Ini capaiannya. Ya, ini ada fact, ada fantasi. Nah, saya buat karena apa?
harapan kita itu ya seperti ini ya, tapi kenyataannya di dalam lapangan belum tentu. Jadi nanti akan terjadi seperti itu, fantasinya seperti apa, pack-nya itu seperti apa. Ini bagaimana cara membuat permainan engklek menjadi lebih seru dan lain-lainnya. Nah, ini capaian yang diharapkannya. Terus struktur program dan mitra dalam komunitas. Ya, ini strukturnya seperti apa? Ini saya proyek ini 4 minggu kakak kegiatannya dalam satu kegiatan tersebut. Terus lokomotor dan yang terjadi itu yang guru yang terlibat siapa saja, apa aja, guru mata pelajaran matematika, seni budaya, TIK dan lain-lainnya. Terus kapasitas yang dimiliki dalam sekolah, sumber daya yang dimiliki guru yang kreatif, inovatif dan siswa yang menjunjung tinggi sportivitas atau aset basic thinking. Jadi gitu. Kakak. Terus rencana evaluasinya seperti apa? Saya melakukannya observasi langsung, dokumentasi dan foto, kakak. Terus kemungkinan tantangannya, nah ini tantangannya banyak ya kakak, pengaturan waktu dan tempatnya, terus pengadaan peralatannya seperti apa, terus motivasi peserta maupun guru yang terlibat, tingkat kemampuan yang beragam untuk siswanya kakak. Nah mungkin itu program dari saya. Jadi slide saya itu ada 9 pas kakak-kakak. Nah jadi kakak-kakak bisa juga nanti meng-ATM, bisa saya share ke grup untuk bisa kakak-kakak membuatkan RTL yang lebih kreatif, inovatif lagi, yang langsung tepat sasaran di sekolahnya masing-masing kakak. Mungkin itu kakak untuk ini pemberian contoh atau penjelasannya. Mungkin kakak bisa ini kita sesi berikutnya lagi yaitu tanya jawab kakak. Nah kepada kakak yang ingin bertanya yang belum sepenuhnya memahamin alur dan yang lain-lainnya, boleh bertanya kakak, kami persilakan. Ya, gimana kakak? Gimana? Ada? Kalau Kak Agus, ya, mana? Yang nanti yang dipresentasikan itu kan RTL-nya apa yang dengan yang kemarinnya juga Kak Agus? RTL-nya aja. RTL-nya aja ya? Ya, RTL. Berarti sebanyak 9 slide itu yang kita akan presentasikan di kombel kita Kak Agus ya? Ya, Baik kakak, kalau tidak ada kita mungkin dalam sesi pada pertemuan hari ini kita sudah pada sesi penutup. Mungkin mudah-mudahan apa yang sudah diberikan tadi, penjelasan dan yang lain-lainnya, kakak bisa menerapkan nanti di dalam kegiatan RTL-nya atau penugasan atau penyelesaian tugas di LMS-nya ya kakak. Saya secara pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, baik kata-kata maupun tingkah yang saya lakukan tadi, baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kakak. Mungkin cukup pada hari ini ya, karena kesibukan kakak-kakak semuanya dan kita semua. Saya langsung close atau live. Nanti kalau kakak-kakak mau bertanya tentang kegiatan atau apanya, boleh kakak di grup atau masih ragu, boleh nanti kakak-kakak